Ada dua unsur penting dalam membicarakan Islam sejak hijrah sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pertama, menciptakan masyarakat Islami, menyebarkan dakwah Islam dan mendidik para pejuang. Kedua, menjaga masyarakat tersebut dan melindunginya. Dalam unsur pertama, Nabi SAW mencurahkan kemampuannya untuk membangun individu setelah ia masuk Islam. Beliau melakukannya dengan dua langkah yang paralel. Mensucikan pribadi muslim dari seluruh keburukan dan dosa yang telah merajalela dan disukai nafsu manusia, serta berusaha agar pribadi muslim memiliki sifat yang paling mulia dan watak paling bersih, yaitu dengan amal soleh, dan mendorong mereka memiliki dan mengikutinya. Pengaruh Nabi Muhammad SAW demikian besar pada kaum muslim. Mereka memandang beliau memiliki kemampuan yang sempurna bisa menjadikan teladan tertinggi. Nabi memotivasi untuk mengerjakan suatu perbuatan dengan berlomba-lomba melakukannya. Jika perbuatan itu tercela, beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Demikianlah generasi sahabat tampil sebagai generasi yang lengkap. Seluruh kebaikan ada pada diri mereka, sementara seluruh keburukan menjauhi dari mereka. Bahkan, salah satu tabi'in yang menyebut sahabat sebagai mushaf yang berjalan di muka bumi. Berikut ini sebagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW dalam rangka menanamkan akhlak sosial kemasyarakatan. Jauhilah perbuatan zalim, karena kezaliman adalah beberapa kegelapan di hari kiamat. Kezaliman lebih buruk dan lebih fatal jika dilakukan pemimpin kepada bawahannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak seorang pun hamba yang diserahi Allah suatu rakyat lalu mati sedangkan dari jalan yang sesat." Nah, begini sahabatku semuanya, situasi Madinah pada masa lampau, sahabat. Beginilah penampakannya Madinah pada masa lampau. Kota Madinah nih, guys. Nah, ini jemaah haji di masa lalu yang baru tiba di pelabuhan Jeddah. Zaman dulu, guys, masih orang pakai ini, kapal laut. Dari jalan yang sesat. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Thomas Arnold berkata, dakwah Islam berhasil menarik simpati dari kaum salib pada periode pertama, yakni abad ke-12 Masehi. Hal itu tidak hanya untuk orang awam, sebagian pemimpin salib dan panglimanya juga bergabung dengan Islam. Bahkan pada saat pasukan salib memenangi peperangan, Thomas Arnold menambahkan, Islam tidak pernah mengalami penderitaan dan duka yang lebih menyedihkan daripada serangan bangsa Mongolia. Pasukan jenis Khan membumi hanguskan ibu kota Islam dan memusnahkan peradaban serta kebudayaan yang ada di dalamnya. Namun tidak lama kemudian Islam mampu bangkit dari tidurnya dan muncul di antara puing-puing kehancuran lewat para pahlawannya. Islam mampu menarik simpati para penghancur barbar itu dan mereka memeluk agama Islam. Sejarah dengan jelas menyebutkan bahwa masa perdamaian merupakan masa paling subur bagi tersebarnya Islam. Para ahli sejarah melihat bahwa yang masuk Islam dalam kurun waktu 2 tahun sejak perjanjian Hudaybiyah lebih banyak dibanding waktu 20 tahun sebelumnya. Yang ini sambungan hadis yang di atas tadi, sahabatku. Dia berbuat curang kepada rakyatnya kecuali Allah mengharamkan surga kepadanya. Beliau juga berkata, ya Allah, barang siapa menguasai suatu urusan umatku lalu dia memberatkan mereka, maka beratkanlah dia. Dan barang siapa menguasai suatu urusan umatku lalu dia berbuat sayang kepada mereka, maka sayangilah dia. Allah melaknat
Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Hadiah untuk pegawai adalah pengkhianatan. Makhluk seluruhnya adalah keluarga Allah, dan makhluk yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Nah ini guys, di sebelah kanan ini Masjid Nabawi di masa kini yang dilengkapi payung penahan panas. Di masa kini sahabatku. Baik, sekarang kita masuk ke perang-perang zaman Rasulullah. Di sini ada perang Badar Kubro. Waktu 17 Ramadan Hijriah, tempat dekat sumur antara Mekah dan Madinah milik seorang laki bernama Badar. Akhirnya sumur dinamai dengan nama pemiliknya, penyebab kaum muslim menghadang kafilah Abu Sofyan saat itu masih kafir yang datang membawa harta dagangan Quraisy dari negeri Suriah. Tujuan penghadangan itu adalah kaum muslim ingin meneguhkan kekuatan dan ingin meraih jika bisa harta sebagaimana yang dirampas kafir Quraisy saat mereka hijrah dan dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan agama. Abu Sofyan mengetahui hal itu dari telik sandinya. Akhirnya Abu Sofyan mengutus seorang ke Mekah untuk meminta kafir Quraisy segera melindungi hartanya. Keluarlah pasukan perang yang jumlahnya kira-kira 1000 orang, termasuk pahlawan pilihan dan pimpinan. Quraisy berkata, Quraisy pada saat yang sama Abu Sofyan berhasil mengambil jalan lain yang bersebelahan dengan laut sehingga berhasil menyelamatkan harta benda Quraisy. Tidak lama kemudian kedua pasukan perang bertemu di dekat sumur Badar. Saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang. Peperangan dimulai dengan tampilnya 3 orang pahlawan Quraisy yang menantang perang tanding 1 lawan 1. Sebagai jawaban, Nabi Muhammad SAW menampilkan Hamzah, Ali bin Abu Talib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Dalam tempo singkat, ketiga pahlawan Quraisy mati berkalang tanah. Perang pun berkecamuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslim dalam perang ini. Al-Quran menyebut perang ini sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Setelah menderita kekalahan yang menyedihkan, pasukan Quraisy kembali ke Mekah. Beginilah gambar Bukit Badar sahabatku. Bukit Badar, disinilah tempat terjadinya perang Badar. Inilah rupa bukitnya. Dan di sini ada peta. Kalian sahabatku bisa lihat-lihat di sini jalur-jalurnya. Di wilayah Badar ini ada rute umum, rute kaum muslimin, rute kafir Quraisy, dan rute Abu Sofyan dari Syam ke Mekah. Dan ini adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Letaknya di dekat sumur milik seorang bernama Badar. Ini petanya guys. Kalian bisa lihat petanya. Baiklah sahabatku semuanya, sekian dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi tentang sejarah Islam.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.